Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 164 mantan guru. Begitu dia selesai berbicara, Liu Changsheng sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke tanah dengan orang yang terhuyung-huyung dan kursi. Tidak mungkin. Aku pasti melakukan kesalahan. Liu Changsheng menyentuh telepon dengan wajah pucat, dan jantungnya berdegup kencang, berdoa agar dia menghubungi nomor yang salah. Tetapi ketika dia dengan hati-hati memeriksa nomor ponsel yang dikirim Qian Hai, dan menemukan bahwa itu tidak buruk sama sekali, matanya langsung menjadi hitam dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Kemakmuran, ada apa denganmu? Para siswa di sekitarnya terkejut olehnya. Dokter yang merupakan seorang dokter bergegas mendekat dan mencubit antara lain, dan dia bangun. Liu Changsheng menatap semua orang dengan tatapan kosong, dan kemudian segera tersadar, tiba-tiba bangkit dari tanah, berlari ke Lin Yu dan meraih tangannya, menggoyangkan tubuhnya dan memohon, "Dokter suci, saya salah, orang dewasa Anda tidak ingat masa lalu penjahat itu, jangan akrab dengan saya terkutuk, saya meminta maaf kepada Anda dapat mengalahkan atau memarahi Anda." Setelah dia selesai berbicara, Lin Yu tidak menanggapi, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia segera berkata, "Apakah kamu takut dengan tangan kotor? Saya akan melakukannya sendiri, Begitu kata-katanya jatuh, dia segera menamparkan tangannya di wajah dan menamparnya, tanpa khawatir malu. Lagi pula, dibandingkan dengan pekerjaannya, wajah kecil ini sungguh menyebalkan. Orang-orang di sekitar tidak berani untuk menunjukkan suasana ketika mereka melihat adegan ini. Mereka tidak bisa membantu tetapi memeras keringat mereka ketika mereka memikirkan apa yang mereka telah mengejek Lin Yu sekarang, karena takut Lin Yu akan membalas terhadap mereka. Perlu Anda ketahui bahwa Qian Hai de Qian adalah seorang tokoh yang terkenal di bidang medis King Hai. Selama Anda serahkan saja kepada pimpinan atau atasan mereka, hidup mereka akan sangat sulit. Jika mereka tahu bahwa Lin Yu, Zheng Suji dan Xie Changfeng juga merupakan teman dekat, mereka pasti akan ketakutan hingga jatuh. Xiao He, tidak, Dr. Genius He, aku akan memohon pada Changsheng, jadi jangan bagikan pengetahuanmu dengannya. Kamu harus memberiku wajah wanita tua ini. Sun Chunmei tersenyum pada Lin Yu dengan tegas, sedikit malu. Dengan kata lain, dia juga pernah menjadi guru Liu Changsheng, mengetahui bahwa meskipun dia sedikit lebih kuat, tetapi kualitasnya tidak buruk, dia tidak bisa tidak memohon padanya. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak memiliki banyak berat badan, dan dia tampak sedikit malu. Karena dia belum pernah bertemu dengan dokter jenius ini, atau mengajar Ye Qingmei, orang mungkin tidak menjualnya sebagai wajah, dan orang yang kurang lebih mampu seperti orang seperti ini sedikit tidak tahu malu. Baru saja Liu Changsheng memimpin orang lain untuk mengejeknya, dia pasti akan kembali membalas dendam. Tapi yang mengejutkan, Lin Yu tiba-tiba gemetar setelah mendengar kata-katanya, dan matanya berlinang air mata. Dia berdiri, membungkuk, dan gemetar, "Guru Sun, kamu telah menghancurkan siswa. Bagaimana Anda bisa memanggil saya Anda? Jika Anda menengahi tanpa perantara, tolong beritahu saya bahwa siswa harus melakukannya sendiri." Melihat mantan mentor memohon untuk dirinya sendiri dengan suara rendah seperti itu, Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk sementara waktu, dan tidak bisa menahan diri untuk menganggap dirinya sebagai Lin Yu lagi. Orang-orang di ruangan itu tidak bereaksi banyak ketika mereka mendengar ini, karena mereka tidak tahu bahwa Sun Chunmei tidak mengajari Lin Yu. Tapi setelah mendengar ini, Sun Chunmei benar-benar terkejut. Dia berdiri dan menatap Lin Yu dengan heran, "Hei dokter jenius, sepertinya aku tidak mengajarimu, kan?" Dia tidak memiliki kesan sedikit pun tentang Lin Yu, yang mengenakan kulit He Jiarong. Jika dia memiliki murid yang begitu hebat,
bagaimana mungkin dia tidak ingat? Jiarong, Guru Sun, panggil saja aku Jiarong. Lin Yu buru-buru berkata dengan hormat, dan menyadari bahwa dia baru saja salah. Ketika dia datang, inilah yang paling membuatnya khawatir, dan dia berhati-hati untuk menghindari ini. Tanpa diduga, di bawah rangsangan emosi yang kuat, ia masih agak bingung dengan identitasnya. Tapi untungnya, dia langsung berpikir bagaimana menghadapinya, dan buru-buru berkata, Guru Sun, jangan beritahu kamu, meskipun kamu tidak mengenalku, aku sudah lama mendengar tentang kamu. Aku tahu kamu sangat dihormati dan tak kenal lelah dalam mengajar. Sun Chunmei mengerutkan kening saat mendengar ini, sedikit bingung. Saya tidak tahu apakah Anda ingat bahwa Anda mengajar seorang siswa bernama Lin Yu. Lin Yu dengan paksa menekan fluktuasi emosional yang besar, mencoba membuat suaranya terdengar tenang. Tentu saja aku ingat Lin Yu. Ketika Sun Chunmei mendengar kata-kata ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia terkejut, apakah kamu teman Lin Yu? Ya, Lin Yu dan saya adalah teman yang sangat baik. Keterampilan kedokteran barat saya pada dasarnya diajarkan kepadanya olehnya. Dia mengatakan kepada saya bahwa guru yang paling dia syukuri adalah Anda, jadi dalam hal ini, saya juga milik Anda. Setengah siswa, dia dengan berani menyebutmu seorang guru. Mata Lin Yu merah dan suaranya sedikit bergetar. Sun Chunmei mengira dia sedang memikirkan Lin Yu, sedikit sedih. Meskipun Lin Yu pergi, dia selalu ada di hati kita. Sun Chunmei buru-buru menghibur Lin Yu, mengangkat dadanya, dan berkata dengan ekspresi arogan, dia adalah kebanggaan sekolah kita. Dia juga kebanggaan sekolah kita. Saya bangga memiliki siswa seperti itu. Lin Yu mengangguk dengan penuh semangat, air mata mengalir dalam sekejap. Guru Sun, biarkan aku yang mentraktirmu dulu. Lin Yu buru-buru menyeka air mata, tiba-tiba teringat bahwa penting untuk menemui dokter. Oke. Guru akan merepotkanmu, Jiarong. Sun Chunmei tersenyum penuh kasih, lalu duduk dan mengulurkan tangannya. Sekelompok orang di sekitar tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, dan membuka mata lebar-lebar untuk melihat bagaimana dokter jenius ini menangani penyakitnya. Dia dokter jenius. Pada saat ini, Liu Changsheng, yang wajahnya membengkak, berteriak kepada Lin Yu, dan berkata dengan samar, kamu. Apakah kamu memaafkanku? Meskipun Lin Yu berjanji pada Sun Chunmei untuk memaafkannya, dia tidak memberitahunya secara pribadi, jadi dia tidak berani berhenti, dan terus mengipasi dirinya sendiri dengan tangannya pada saat ini, seluruh wajahnya mati rasa, dan dia tidak bisa memindahkannya. Oh, Saudara Liu, bukankah saya mengatakan itu, maafkan Anda pergi keluar dan membeli salep untuk mengoleskannya. Lin Yu tidak bisa menahan senyum sedikit. Baru saja dia menyapa Guru Sun dan melupakannya. Begitu Liu Changsheng mendengar ini, dia segera mengangkat semangatnya dan dia senang. Dia buru-buru berkata, tidak, ini bagus. Ibuku berkata, aku lebih gemuk dan lebih tampan. Hahaha. Semua orang di aula konferensi tidak bisa menahan tawa dalam kebaikan, dan suasananya harmonis. Bukankah dia hanya seorang dokter yang rusak, hal apa? Bi Zhen mengutuk dengan dingin di luar kerumunan, matanya terbakar karena cemburu, dan giginya digelitik oleh kebencian. Meskipun Lin Yu dan Ye Qingmei tidak menyinggung perasaannya, di matanya, selama Ye Qingmei memiliki kehidupan yang baik, dia tidak akan bahagia. Sejak tahun pertama, Ye Qingmei telah menekannya dalam segala aspek. Dia telah terpana selama 4 tahun. Hari ini, pertemuan alumni melihat Ye Qingmei membawa seorang pacar dokter kecil. Dia juga ingin menggunakan kekuatan suaminya untuk mengangkat alisnya, tetapi sebelum dia bisa memuntahkan amarahnya, dia tiba-tiba menelan. Para wanita di meja mereka yang pendek dengan kakak perempuan tertua dari kakaknya tadi mendengar bahwa Lin Yu adalah seorang dokter jenius, segera meninggalkannya dan berlari berlutut untuk menjilat alis Lin Yu dan Ye Qing. Semakin dia memikirkannya,
semakin dia marah, terutama ketika dia melihat wajah Ye Qingmei yang semakin halus dan kulit lembut yang bisa mencubit air, dia menjadi sangat marah. Oke, istriku, jangan marah. Jika kamu mendapatkan kesempatan lain hari, aku harus memberimu bau mulut ini. Chang Chong menghiburnya, dan kemudian memintanya untuk naik taksi sendiri, mengatakan bahwa dia harus segera kembali ke toko untuk menghitung barang. Jalang, lihat aku menggaruk wajah rubahmu cepat atau lambat. Bizen menginjak kakinya dengan keras, berbalik dan mengambil tasnya dan berjalan keluar. Chang Chong terus mengirimnya ke taksi dan melihatnya pergi, tetapi kemudian alih-alih mengemudi kembali ke perusahaan, dia mengambil sesuatu dari mobil dan kembali ke hotel. Saat Lin Yu memberikan denyut nadi pada Sun Chunmei, mata Ye Qingmei tetap menatap wajahnya. Pada saat ini, kulit Lin Yu tenang, ekspresinya terfokus, dan seluruh tubuhnya memancarkan temperamen yang luar biasa dan acuh tak acuh, perasaan ahli duniawi. Ye Qingmei melihat alisnya yang tidak menonjol tetapi sangat halus, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak melompat, dan dia tidak bisa tidak membayangkan betapa baiknya dia jika dia benar-benar pacarnya. Tetapi ketika dia menyadari pikirannya, dia segera membunuhnya di buayan jika dia digerakkan oleh He Jiarong. Bagaimana dia bisa layak untuk Lin Yu? Meskipun Lin Yu telah meninggal, kenangan manis dan karakternya yang berdedikasi terikat kuat padanya, membuatnya sulit untuk tergoda oleh siapapun, tetapi dia tidak tahu mengapa, jadi dia tergoda oleh He Jiarong, mungkin karena dia. Saya telah bersama Lin Yu untuk waktu yang lama, dan saya memiliki bayangan Lin Yu. Aku tidak tahu suasana hati seperti apa yang akan dia rasakan jika dia mengetahui bahwa He Jiarong di depannya adalah Lin Yu. Dia sedikit bersalah tentang apa yang baru saja dia pikirkan, berbalik dan berjalan keluar dengan cepat, ingin pergi ke toilet untuk mencuci wajahnya tanpa mabuk. Setelah dia keluar dari toilet, dia hampir bertemu dengan sesosok tubuh, menggoyangkan tubuhnya ketakutan, dan buru-buru meminta maaf, maafkan aku. Nona Ye sopan. Aku beruntung dipukul oleh kecantikan seperti Nona Ye. Sosok itu berkata kepada Ye Qingmei dengan lembut, dan kemudian menunjukkan senyum percaya diri. Chang Chong. Ye Qingmei sedikit terkejut setelah melihatnya. Chang Chong mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Nona Ye, saya tidak tahu apakah ini tidak nyaman bagi Anda sekarang. Bagaimana kalau kita mencari tempat untuk duduk dan berbicara? Maaf, saya tidak bebas. Ye Qingmei dengan sopan menolak. Katakan padaku, Feng Yuanxiang akan membuat iklan berjudul, perhiasan toko kota, baru-baru ini. Kami sedang memilih model. Saya pikir temperamen dan penampilan Nona Ye sangat sejalan dengan posisi kami untuk perhiasan ini. Jadi saya ingin mengundang Anda untuk menjadi model kami. Selain komisi yang cukup besar, iklannya juga akan dipasang di stasiun TV di seluruh negeri. Jika Anda tertangkap oleh sutradara lain, Anda bisa menjadi bintang besar. Ucap Chang Chong agak menggoda. Ini adalah metode yang biasa dia lakukan untuk membujuk gadis. Telah dicoba dan diuji. Bagaimanapun, kebanyakan gadis memiliki mimpi bintang. Maaf saya tidak tertarik. Tanpa diduga, Ye Qingmei bahkan tidak memikirkannya, tetapi memotongnya dengan suara dingin, dan dia akan pergi. Nona Ye, tunggu sebentar. Melihat rutinitas semacam ini tidak berhasil, Chang Chong berniat melakukan sesuatu yang praktis. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dengan kata-kata, Feng Yuanxiang, dari sakunya, dan membukanya di depan wajah Ye Qingmei, memperlihatkan kalung platinum yang dibuat dengan halus dengan karat penuh berlian di dalamnya, dan berkata sambil tersenyum kepada Ye Qingmei, Nona Ye, ini sedikit peringatan dari saya. Saya harap Anda menerimanya dan menemani saya duduk di mobil saya. Dia mengatakan ini dengan sangat terang-terangan, karena biasanya ketika dia meluncurkan dua serangan ini, dia pasti akan menangkap mereka dengan tangannya, dan bahkan banyak gadis dengan patuh akan bergegas ke tempat tidurnya.
Tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa Ye Qingmei tidak hanya memandangnya dengan jijik, dia berkata dengan dingin, "Kamu terlalu sakit, tolong menjauhlah dariku." "Apa yang kamu bicarakan?" Wajah Chang Chong merosot dan geram. Tidak ada wanita yang masih berani berbicara dengannya seperti itu. "Kubilang biarkan kau pergi." Ye Qing mengerutkan kening dan berkata dengan jijik, "Jalang, anggaplah ibumu tidak bersalah padaku." Begitu suara itu turun, Chang Chong melihat tidak ada orang di sekitar toilet, dan meraih pergelangan tangan Ye Qingmei dan menyeretnya ke toilet. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.